Cinta sejati. Betapa banyak manusia mencarinya, menunggu kedatangannya, bahkan berdoa setiap malam agar ia singgah di hati. Tapi, apakah kau yakin kau sudah benar-benar mengenalnya? Apakah cinta sejati hanya sekadar seseorang yang menggenggam tanganmu di jalan? Ataukah cinta sejati lebih luas, lebih agung, lebih indah dari yang bisa kau bayangkan? Dalam sunyi, aku ingin mengajakmu duduk sejenak, meletakkan segala gelisahmu, segala rindumu, dan segala penantianmu. Karena malam ini, kita akan berbicara tentang cinta, bukan cinta biasa, tapi cinta sejati menurut Islam dan Sufisme. Cinta yang tidak hanya menyembuhkan, tapi juga mengangkatmu menuju langit. Dalam syairnya, Rumi pernah menulis, cinta adalah obat dari segala luka, cinta adalah cahaya dari segala kegelapan, cinta adalah kehidupan dari segala kematian. Cinta sejati bukan sekadar kisah dua insan yang bertemu lalu bersatu. Tidak. Cinta sejati adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih rahasia, lebih memabukkan dari anggur dunia. Ia adalah sesuatu yang bisa membuatmu menangis tanpa sebab, merindukan sesuatu yang bahkan tak kau mengerti, dan merasa dekat dengan sesuatu yang tak kasat mata. Apakah kau pernah merasakannya? Rindu yang tak bisa dijelaskan, tangis yang muncul tiba-tiba ketika kau menyebut nama Allah, atau rasa damai yang datang hanya karena kau menatap langit malam. Itulah cinta sejati, sebuah getaran yang menembus hatimu, datang dari sumber yang tak terbatas, Allah sang pemilik cinta. Dalam Islam, cinta bukanlah sesuatu yang hina. Justru cinta adalah inti dari kehidupan ini. Tanpa cinta, kita hanyalah jasad tanpa ruh. Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum 21. Ayat ini sering kita dengar ketika ada pernikahan. Tapi sesungguhnya, ia bukan hanya tentang pasangan. Ia tentang cinta sebagai tanda kebesaran Allah, bahwa cinta adalah bukti nyata keberadaannya, bahwa cinta adalah bahasa yang dengannya Allah berbicara kepada hati manusia. Cinta dalam pandangan para sufi adalah jalan yang bisa mengantarkan seorang hamba menuju Tuhan. Bayangkan, ada ribuan jalan menuju Allah, ilmu, ibadah, amal saleh, doa. Tapi ada satu jalan yang paling halus, paling indah dan paling cepat, cinta. Rumi berkata, jangan mencari surga di luar dirimu. Surga ada ketika kau jatuh cinta pada Sang Pencipta. Apa artinya? Artinya, ketika kau benar-benar mencintai Allah, dunia ini berubah. Derita terasa ringan. Perpisahan tidak lagi menghancurkan. Kehilangan menjadi pintu pertemuan karena kau tahu, semua yang datang hanyalah titipan. Yang sejati, yang abadi, hanyalah Dia. Mungkin saat ini kau sedang menunggu seseorang yang kau sebut jodoh. Kau berdoa siang malam agar dia datang. Kau berharap cintamu terbalas. Tapi pernahkah kau berpikir bahwa cinta sejati bukanlah menunggu seseorang mengetuk pintu rumahmu, tapi menunggu Allah mengetuk pintu hatimu? Karena cinta manusia itu fana. Ia bisa berubah, bisa hilang, bisa mengkhianatimu. Tapi cinta Allah, ia kekal. Ia tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan ketika kau lupa padanya, Dia tetap mencintaimu. Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan yang terkenal dengan cintanya kepada Allah, pernah berdoa, Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut pada neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena berharap surga, jauhkanlah aku darinya. Tapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Itulah cinta sejati, cinta yang tidak meminta balasan, cinta yang tidak berharap imbalan, cinta yang hanya ingin bersamanya. Islam tidak pernah menafikan cinta. Bahkan cinta adalah inti dari ajaran Islam. Tanpa cinta, salat hanya akan menjadi gerakan. Tanpa cinta, doa hanya akan jadi lantunan kata-kata. Tanpa cinta, amal saleh pun bisa terasa hampa. Allah sendiri memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dua nama yang bermakna kasih sayang, kelembutan, cinta yang tak terbatas. Bayangkanlah,
bahwa sebelum kita mengenal dunia, sebelum kita mengenal diri kita sendiri, kita sudah dirangkul oleh cinta Allah. Nafas yang kini keluar masuk dari tubuhmu, itu pun adalah wujud cintanya. Dalam Al-Quran Allah sering menyebut kalimat ini, Innallaha yuhibbu. Sesungguhnya Allah mencintai. Perhatikanlah, tidak dikatakan Allah hanya menyukai orang yang sempurna, tetapi disebutkan, Allah mencintai orang yang bertobat, Allah mencintai orang yang bersabar, Allah mencintai orang yang bertawakal, Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Tidakkah itu indah, bahwa kita dicintai bukan karena kesempurnaan, tapi karena usaha kita untuk kembali kepadanya. Para sufi menafsirkan cinta dalam Islam dengan kata mahabbah. Mahabbah bukan sekadar rasa suka, bukan sekadar ketertarikan. Mahabbah adalah tenggelam dalam keindahan Allah, larut dalam cahayanya, hingga tak ada lagi yang tersisa selain Dia. Seorang sufi berkata dengan lirih, cinta kepada Allah adalah ketika engkau tidak lagi bisa hidup tanpanya. Ketika engkau tidur, kau merindukannya. Ketika engkau bangun, kau mencarinya. Dan ketika engkau berdiri dalam salat, engkau merasa sedang bertemu dengan kekasihmu yang paling agung. Ada pula ungkapan indah dari Rumi yang menyampaikan betapa cinta sejati itu bukan milik dunia semata. Cinta adalah agama dan imanku. Aku bisa saja kehilangan segalanya tapi tidak cinta. Lihatlah, bagi para sufi, cinta bukan sekadar bagian kecil dari iman, tapi cinta itu sendiri adalah iman. Karena cinta sejati mengajarkan penyerahan, bukankah iman sejati pun berarti menyerahkan diri kepada Allah? Banyak orang mengira cinta dalam Islam hanya sebatas pada pernikahan, pada pasangan, pada relasi manusia. Padahal itu hanya satu bagian kecil. Pernikahan memang mulia, kasih sayang antar suami istri adalah ibadah, tapi itu bukanlah puncak cinta. Itu hanyalah jendela kecil yang memperlihatkan sedikit cahaya dari matahari yang jauh lebih besar. Seorang guru sufi pernah berkata dengan penuh rasa, "Jangan kira cinta sejati adalah ketika engkau bersandar pada bahu seseorang. Itu hanyalah bayangan. Cinta sejati adalah ketika engkau bersandar pada Allah dan engkau tidak pernah jatuh." Cinta sejati menurut Islam adalah cinta karena Allah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan karena Allah, maka ia telah sempurna imannya." Hadis riwayat Abu Dawud. Betapa agungnya pesan ini, bahwa cinta yang benar adalah cinta yang berakar pada Allah. Maka ketika engkau mencintai seseorang, jangan hanya karena wajahnya yang indah, jangan hanya karena tutur katanya yang manis. Cintailah karena Allah menitipkan cahayanya pada dirinya. Itulah mengapa cinta sejati tidak pernah melahirkan keterikatan yang menyiksa. Ia justru melahirkan kebebasan. Karena yang kau cintai bukanlah makhluk itu sendiri, tapi Allah yang menciptakan makhluk itu. Pernah suatu kali Rabi'ah Al-Adawiyah berjalan membawa obor di tangan kanan dan seember air di tangan kiri. Orang-orang bertanya, "Untuk apa semua itu, wahai Rabi'ah?" Rabi'ah menjawab, "Dengan obor ini, aku ingin membakar surga. Dengan air ini, aku ingin memadamkan neraka. Sehingga manusia tidak lagi menyembah Allah karena berharap surga atau takut neraka, tetapi hanya karena cinta kepadanya." Begitu dalam, begitu gila, tapi begitulah cinta sejati dalam pandangan para kekasih Allah. Cinta yang tidak meminta balasan apapun, cinta yang tidak terikat pada imbalan dunia atau akhirat, cinta yang hanya ingin memandang wajahnya. Pernahkah engkau duduk sendirian, lalu hatimu tiba-tiba merasa kosong, meski semua yang kau butuhkan ada di sekitarmu? Pernahkah engkau merasakan rindu, tapi tidak tahu kepada siapa rindu itu tertuju? Itulah panggilan cinta Allah. Itulah sinyal bahwa hatimu sedang mencari sumber sejatinya. Rumi pernah menulis kalimat yang membuat dada ini bergetar. Kerinduanmu pada sesuatu yang tak bisa kau jelaskan adalah pesan dari jiwa. Itu adalah panggilan untuk kembali kepada rumah asalmu. Rumah asal kita bukan dunia ini. Rumah asal kita adalah hadirat Allah. Dan cinta sejati hanyalah cinta yang menuntun kita pulang ke sana.
Bagi para sufi, cinta sejati bukan sekadar perasaan. Ia adalah jalan. Ia adalah kendaraan yang membawa jiwa dari bumi menuju langit, dari kefanaan menuju keabadian. Jika ilmu adalah cahaya yang menuntun akal, maka cinta adalah api yang membakar hati hingga terbuka tabir rahasia. Para sufi percaya, tidak ada jalan yang lebih cepat menuju Allah selain cinta. Seorang sufi besar pernah berujar lirih, "Segala ibadah yang kulakukan terasa berat, hingga aku menemukan cinta. Lalu setiap rukuk menjadi keindahan, setiap sujud menjadi kerinduan, dan setiap doa menjadi bisikan cinta." Cinta dalam bahasa para sufi bukan sekadar kata, ia adalah keadaan jiwa. Ketika hati sudah benar-benar mengenal cinta, maka seluruh dunia berubah menjadi ayat yang berbicara. Matahari bukan lagi sekadar benda langit, tapi lambang cahaya Tuhan. Hujan bukan lagi sekadar air, tapi titipan kelembutannya. Bahkan derita pun di mata seorang pecinta sejati hanyalah cara Allah mengajaknya mendekat. Di dalam syair-syair Rumi, kita menemukan rahasia ini. Dengan penuh keharuan, ia pernah menuliskan, "Luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu. Jangan menolak sakit, sebab di sanalah cinta menyapamu dengan cara yang paling jujur." Bayangkan betapa dalam maknanya bahwa sakit, kehilangan, perpisahan, semua itu bukan tanda cinta berakhir, melainkan cara cinta mengajarkan jalan pulang. Cinta itu sendiri dalam pandangan para sufi tidak hadir sekaligus dalam bentuk yang utuh. Ia hadir berlapis-lapis, seperti tangga yang harus kita naiki satu demi satu. Setiap lapisan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam, hingga akhirnya kita sampai pada puncak tertinggi, cinta kepada Allah. Lapisan pertama adalah cinta pada diri sendiri, cinta yang paling dasar. Ia muncul dari naluri kita untuk bertahan hidup. Kita makan, kita beristirahat, kita mencari kenyamanan, karena kita mencintai diri kita sendiri. Sebagian orang menganggap cinta pada diri sendiri adalah sesuatu yang egois, tetapi para sufi melihatnya dengan lebih halus. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai orang lain jika kita bahkan tidak mampu menghargai diri kita sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa merawat makhluk Allah jika tubuh dan jiwa kita sendiri hancur? Namun cinta pada diri ini harus murni, bukan sekadar memanjakan hawa nafsu. Seorang guru sufi pernah berpesan, mencintai dirimu berarti menjaga amanah Allah yang ada pada tubuh dan jiwamu. Jangan kotori dengan sesuatu yang menjauhkanmu darinya. Cinta pada diri adalah awal tapi bukan tujuan. Ia hanya pondasi kecil yang harus menguatkan kita agar bisa naik ke lapisan berikutnya. Lapisan kedua adalah cinta pada sesama. Inilah cinta yang paling sering kita bicarakan sehari-hari. Cinta pada pasangan, pada anak, pada keluarga, pada sahabat, bahkan pada sesama umat manusia. Islam sendiri menekankan pentingnya cinta sesama. Rasulullah bersabda, "Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cinta kepada sesama bukan hanya perasaan manis, ia adalah cermin dari iman. Ketika kita bisa merasakan sakit orang lain, ketika kita bisa berbagi kebahagiaan dengan tulus, maka disitulah cinta tumbuh. Namun para sufi selalu mengingatkan, jangan terjebak hanya di lapisan ini, karena cinta sesama manusia, betapapun indahnya, tetaplah fana. Pasangan bisa meninggalkanmu, anak bisa melupakanmu, sahabat bisa mengkhianatimu. Dan jika hatimu hanya menggantungkan diri pada mereka, kau akan mudah hancur. Rumi pernah menulis kalimat yang menusuk, "Jika kau mencintai sesuatu yang bisa mati, bersiaplah untuk menangis. Tapi jika kau mencintai yang abadi, kau akan hidup selamanya dalam kebahagiaan." Lapisan ketiga adalah cinta pada ciptaan. Alam semesta yang terbentang luas ini, dengan langitnya, lautan, gunung, bunga, dan bintang, semua bisa menjadi jendela cinta. Para sufi sering menyebut alam sebagai kitab kedua setelah Al-Quran, karena setiap daun, setiap tetes hujan, setiap hembusan angin adalah ayat yang berbicara tentang cinta Allah. Pernahkah engkau menatap langit malam lalu merasa kecil? Pernahkah engkau melihat bunga mekar lalu merasa hatimu ikut terbuka? Pernahkah engkau menatap wajah seorang bayi lalu tanpa sadar menangis?
Itu semua adalah panggilan cinta. Seorang penyair sufi pernah menuliskan, "Aku melihat wajah kekasihku pada setiap mawar yang mekar, pada setiap cahaya fajar, pada setiap mata yang penuh kasih. Segala sesuatu adalah cermin darinya." Cinta pada ciptaan adalah pelajaran penting. Ia mengajarkan kita untuk menyadari jejak Allah dimanapun. Tapi cinta ini juga bukan tujuan akhir. Ia hanyalah tanda jalan menuju sesuatu yang lebih agung. Lapisan terakhir, puncak dari semua lapisan cinta, adalah cinta ilahi. Inilah tujuan dari segala pencarian. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai ishq hakiki, cinta sejati yang sesungguhnya. Cinta ilahi adalah cinta yang tidak bergantung pada apapun. Ia tidak bergantung pada keindahan dunia, tidak bergantung pada balasan, tidak bergantung pada rasa aman. Ia adalah cinta yang tetap hidup meski semua yang kita cintai di dunia hilang. Rumi pernah menuangkan isi hatinya dalam bait yang membuat jiwa bergetar. "Aku mati sebagai mineral dan tumbuh sebagai tumbuhan. Aku mati sebagai tumbuhan dan lahir sebagai hewan. Aku mati sebagai hewan dan menjadi manusia. Lalu mengapa aku harus takut? Ketika aku mati sebagai manusia, aku akan bangkit dalam cinta." Betapa agung makna kata-kata ini, bahwa cinta sejati adalah perjalanan jiwa yang tidak pernah berakhir, bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan transisi menuju pertemuan yang lebih dekat dengan Allah. Kita sering terjebak di lapisan cinta yang pertama dan kedua. Kita mencintai diri sendiri secara berlebihan hingga melupakan Allah. Kita mencintai manusia dengan penuh keterikatan hingga melupakan bahwa mereka hanyalah titipan, padahal semua lapisan itu hanya jembatan. Jembatan yang harus membawa kita menuju cinta ilahi. Cinta sejati bukan berarti kau berhenti mencintai manusia atau dunia. Tidak. Cinta sejati adalah ketika kau mencintai mereka, tapi tidak pernah lupa bahwa di balik semua itu ada Allah. Setelah seluruh perjalanan panjang kita tentang cinta sejati ini, sekarang coba bayangkan, kita duduk dalam keheningan. Kita menarik napas perlahan dan mulai berbicara kepada hati kita sendiri. Cinta sejati tidak selalu datang dalam wujud pasangan. Ia bisa hadir sebagai doa seorang ibu di tengah malam. Ia bisa hadir sebagai ketulusan seorang sahabat. Ia bisa hadir dalam rintihan sujudmu yang paling sunyi. Kadang, cinta sejati bukan tentang siapa yang menggenggam tanganmu, tapi tentang siapa yang menuntunmu pulang kepada Tuhanmu. Rumi pernah mengisyaratkan, apapun yang kau cintai itulah yang akan menarikmu. Jika engkau mencintai dunia, dunia akan menarikmu. Jika engkau mencintai Allah, Allah akan menarikmu mendekat. Cinta sejati bukan sekadar rasa manis di permukaan. Ia adalah arus deras yang menarikmu kembali ke lautan asalmu, Allah. Ya Allah, jika hati kami masih terikat pada cinta yang sempit, bukalah ia agar mampu merangkul cinta yang luas. Jika hati kami masih berharap kepada sesama manusia, ajarilah ia untuk menggantungkan harapan hanya padamu. Tanamkanlah dalam jiwa kami cinta yang tidak goyah oleh kehilangan, cinta yang tidak pudar oleh jarak, cinta yang tidak mati meski tubuh terpisah, cinta yang menuntun kami kembali kepadamu, cinta yang membersihkan jiwa, cinta yang membuat kami ridha pada segala keputusanmu. Ya Allah, jika engkau menghadirkan pasangan, jadikanlah ia jalan untuk semakin mengenalmu. Namun jika engkau menahan, jadikanlah kesepian kami sebagai ruang untuk semakin mendekat kepadamu. Biarlah hati kami terbakar oleh cinta seperti api para sufi. Biarlah jiwa kami mabuk oleh cinta seperti anggur para penyair. Biarlah kerinduan kami tidak pernah padam hingga akhirnya kami bertemu denganmu. Cinta sejati bukan hanya yang bisa kau genggam. Cinta sejati adalah yang menghidupkanmu kembali, yang membuatmu berani melepaskan apa yang fana demi meraih yang abadi. Cinta sejati bukan hanya tentang bertahan, ia tentang berserah, ia tentang percaya, ia tentang berjalan pulang, dan pada akhirnya, cinta sejati itu sederhana. Allah, karena dialah awal, dialah tujuan, dialah tempat segala cinta bermuara. Jika hatimu tersentuh oleh perjalanan ini, mungkin ada hati lain di luar sana
yang juga sedang mencari cahaya yang sama. Biarkan kata-kata ini mengalir lebih jauh, agar cinta sejati bisa mengetuk lebih banyak jiwa. Dan jika engkau ingin terus berjalan bersama dalam renungan-renungan seperti ini, tetaplah dekat, karena perjalanan kita belum selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.